Assalamualaikum, balik lagi sama gua Kevin. Kali ini kita kan gini. Ini versi Surabaya, Solo, Malang dan Surabaya lagi. Mungkin lu bilang, "Wow, kok konserto mulu?" Ya, betul. Karena event ini kesannya kayak gua road trip. Gua ketemu banyak orang, ketemu dealer-dealer konserto gitu ya. Nah, di sebelah gua udah ada yang disebutnya Kenzo. Halo. Halo, Niko. Dari Bandung loh. Bandung, betul. Anjing, dari Bandung ke Solo loh. Berapa hari? Bukan berapa hari perjalanan, maksudnya lu udah berapa hari nyampainya kemarin atau? Oh, gua baru nyampe kemarin. Nyampe sini gua kemarin. Dan dia bersama customernya. Yes, betul. Hebat, supportnya hebat. Gua akuin. Oke, di mobil Fortuner ini, di MA Hit 5 ini, lu turun main di kelas berapa? Mobil ini gua turun di entry unlimited. Kalau kelasnya sih entry unlimited ya regulernya. Cuman customer gua pengen, dia bilang kita udah berangkat jauh-jauh. Kayaknya kalau satu doang tuh nggak ada rasanya katanya. Jadi mau menang mau kalah gimana ntar. Terus customer gua yang satu ini, cuman emang enggak sih, kebanyakan customer gua justru kalau ikutan kontes, kalau pesertanya cuman 3 rata-rata nggak mau. Ya. Terus Rebel juga. Terus Akhirnya ya udah Pureson 20K, 40K unlimited. Ikut juga dia. Karena pesertanya banyak luar biasa, itu gua aja sampai stres. anjing anu nyali weh. Customer gua yang ini sih paling demen ngetes nyali gua. Ya, ada nyali itu sih kalau. Oke, nggak apa-apa. Jadi di mobil Fortuner ini, sorry kalau misalkan nanti di sewaktu rekaman lu akan kedengeran suara knalpotnya karena mobil ini ganti knalpot. Kalau dari duduk begini tidak ada mobil ini diesel. Tapi yang mengganggu gua itu cuma hanya suara knalpotnya doang. Ya. Gitu. Gua nggak tahu diganti free flow, ganti moncongnya doang, gua nggak tahu. Oke. Belakangnya itu fun to look ya. Maksudnya kalau bener-bener fun banget lihatnya. Ya, pengen kesannya tuh orang ngeliat tuh dia merasa, gua bilang mewah mah enggak ya, bukan karena bukan ngejar mewah, tapi yang penting orang begitu lihat wah gitu. Hanya gitu, tapi bukan mewah. Oke. Bukan mewah gitu, bukan ke arah mewah, bukan gitu, tapi fun, makanya gue bilang fun. Betul, lebih ke sana. Lucu nih. Nah, lu lihat dong di dalamnya ada apa? Itu nggak biasa banget. Kalau gue sih gue udah pasti copotin. Kalau gue bukan maksudnya om suruh copotin, nggak begitu kan. Setiap orang kan punya masing-masing selera kan. Ya betul. Memang rencananya di awal udah ngomong kita bikin lucu-lucuan aja katanya. Maksudnya belakangnya konsepnya kita lucu-lucuan. Kita ya akhirnya istri yang punya mobil karena seneng nylon ya. Oke. Mungkin gambarnya nggak tahu lah nanti udah nongol apa belum. Tapi nanti di belakang akan ada pasukan nylon. Gitu. Terus perangkatnya apa aja sih yang lu pasang di belakang? Mobil ini tuh ada pakai sistemnya, dia pakai streamer. Streamer Silent Angel Z1 Plus. Mungkin nggak kelihatan ya sama Sonedik semua ya, karena dia posisinya itu ada di bawah Hugo TT. Yes, betul. Nah, di bawahnya situ. Betul, dari situ kita masuk ke Hugo TT2. Oke. Hugo TT2 masuk ke SSD SP16 stack punya. Dari situ baru kita bagi ke Zelos SQ400-nya kita pakai 2 sama QK 200.2. Udah sih, untuk power sih itu ada lagi. Udah selesai. Subwoofernya? Subwoofer kita ada rear sama front. Frontnya kita pakai stack SA65W. Oke, front yang mana itu? Front, yes, ada di sini. Itu hidup berarti ya? Hidup. Oke. Rearnya kita pakai Berlin 10 inch. Menghadap ke depan. Di belakangnya dia pakai Mika. Ya, karena ingin terlihat nylonnya. Ditaruh di dalam box. Yes. Betul. Mungkin pembahasannya akan next ya. Mungkin pembahasannya itu nanti gitu. Gue akan bahas itu, lo pakai akrilik gitu. Gini. Mungkin kalau lo bisa jelasin secara singkat kayak begini. Kebanyakan kita bicara kebanyakan secara umum, secara general. Yes. Box subwoofer kan mau dibikinnya kan box rigid. Betul. Tertutup, dalam ada treatment. Betul. Ada biasa yang gue tahu ya, mungkin Sonedik lebih berpengalaman gitu loh, karena di dalamnya pakai Dacron, terus dalamnya pakai
kapas, terus ada berbagai treatment. Ada yang pernah pakai bulu domba, Ya. ada yang pernah pakai Bulu angsa. ya, Ya, bulu angsa. terus ada yang kayak kapas. Betul. Terus ada yang berbentuk bukan Bukan. Bukan. Apa Aduh, ya? anjing, salah. Rockwool. Sorry. Ada Ya. ada rockwall di sobek-sobek Ya. gitu. Terus malaikat. Yes. Gitu. Malaikat anjing. Apa ya namanya itu ya? Gua lupa. Angel yang Air. warna yang Angel Air ya. Dari Moondog. Yang warna kuning itu berapa loh. duit itu? Iya. Sebutannya malaikat anjing. Gitu. Nah, itu disensor tuh pada tuh ya. Nah, baru banyak titit masih kayak gitu. Lu bisa lihat sendiri kan? Nggak ada treatment tuh. Nggak ada. Betul. Gua nggak Kotak doang. dalamnya memang nggak ada treatment ya, terlihat tidak ada treatment kan. Oke, terus Itu box tidak terlihat ada treatment kan, tapi ya bukan berarti gua bikin box itu yang hanya misal rata-rata orang bikin box pakai 18 mili atau 2 cm ya nggak begitu gitu ya. Lu kalau mau ngomong rigid dan memang tujuan gua kalau buat box sub ya pokoknya apapun itu ya, kalau gue bikin box pasti gue cari gimana caranya supaya hasilnya flat tanpa EQ. Oke. Dan gue dapet sub gue nggak ada EQ sama sekali Oke. ya terus dia benar-benar flat. Kebetulan menghadapnya ke depan juga ya, jadi lebih mudah kan sebetulnya gitu buat tuning ya. Nah, kita yang pikirin lagi jadi masalah itu low extensionnya. Kebanyakan kan umumnya ya rata-rata sub itu dari 40 atau mungkin 35 dia udah hilang, udah turun, udah roll off kan. Nah di mobil ini sub rear-nya gue baru turun itu di 25 Hz. Jauh tuh. Nih Oke. dia sampai ke 50 sekian, gue lupa ya 50 berapa, dia flat. Oke. Untuk kelistrikan, gue lihat juga lu ada Harrison Lab. Ada, gue pakai Harrison Lab, VSS Harrison Lab sama kapasitornya juga. Mungkin nggak terlihat ya kapasitornya. Mungkin nggak kelihatan karena kan ketutup tuh. Betul, Satu, ya. ada ornamen. Betul. Yang di atas ada jaring, tapi Ya. dia pakai 4 semuanya. Nah, 4-4-nya lu Oh connect itu kemana? kalau yang 4 itu kayaknya smart cap-nya ya. Oh, smart cap-nya. Tapi gue pakai ultra cap juga. Nggak kelihatan. Ya itu makanya gue Ya, keterbatasan berarti ada di bawah. tempat. Orang kata bangku belakang udah dicabut ya. Iya. Perangkatnya banyak banget. Oke, terus. Masalahnya gede-gede perangkatnya kan. Jadi gue agak bingung juga penyimpanannya gitu. Sedangkan orangnya tuh minta subwoofernya tuh harus terlihat sebagai TV. Lu kan kalau kaget nggak? Lu kalau buka pintu bagasi, lu kayak ngelihat ada TV gitu kan. Langsung. Iya. Otomatis tahu begini. Biasa kan taruhnya di bawah kan. Iya. Itu benar-benar nggak umum. Nah itu makanya. Emang agak nyeleneh lah orangnya. Orangnya sih unik gitu. Cuman ya agak nyeleneh minta-mintanya ya. Udah akhirnya beginilah dapetnya gitu. Terus perkabelan lu? Perkabelan. Perkabelan RCA. Oh, kabel setrum gue pakai punyanya Chernov 0 AWG dari aki depan. Yang belakangnya gue pakai kabel setrumnya itu pakai Dios yang 4 AWG. Iya. Itu full semua 4 AWG. Terus RCA gue pakai harmoni karena orangnya waktu itu pernah dengar kita compare apple to apple langsung, orangnya cocok di harmoni Ya, sudah gitu. selera. Kabel speaker Oke, kabel speaker. full Dios merah Dia pakai stack SSDSP. SSDSP 16. Ya, SSDSP 16. Karena dia di belakang pakai surround. Surround itu pakai drivernya apa? Oh iya, jadi ini mobil sebenarnya kan jadi belum lama, baru kemarin bulan Desember lah. Nah, pas kebetulan ada launching juga kan itu SFF 3. Nah itu langsung kita pasang buat surround. Hidup ya, nggak bukan pajangan, hidup. Hidup. Berarti yang kita dengerin sekarang hidup ya. Ya. Oke, terus. Cuman terus terang, gua ini mobil tuh bisa dibilang karena jadi gini. Ceritanya nih orang tuh kemarin baru pulang touring nasional dari IKN. Waktu gua tuh bener-bener mepet banget kalau sampai ke kontes sekarang ini. Jadi gua juga tidak merasa mobil ini bagus banget belum. Kenapa? Karena ya gua tuningnya pun kalau kata bahasa kasarnya SKS kali ya. Sistem kebut semalam. Nah, gua ya udah, tapi
karena daftarnya udah lama, bayarnya itu dari sebelum dia berangkat touring kemarin ya. Jadi orangnya juga udah nggak apa-apa, hasilnya mau menang mau kalah nggak apa-apa. Karena dia di sisi lain orangnya kan memang seneng ya road trip gitu ya. Gua salut Om, karena mungkin bisa jadi hal yang positif ya buat lo orang semua. Jadi kayak gini loh, lo kontes sebenarnya lo harus siap kalah, betul, bukan siap menang. Betul. Dan gue yang senang gini, kita bisa bedakan orang yang fighter dan bukan. Paham nggak maksud gue? Jadi gini, seorang fighter ketika kalah dia bukan bukan mojokin gue, bukan mojokin tuner, tapi gue yang suka sama yang punya mobil ini tuh apa? Ketika mobilnya gagal, dia bertanya, Om, next masih ada kontes nggak? Ya, pasti ada dong, nggak mungkin nggak, bener nggak? Ya ngapain lu pikirin, ngapain lu pusingin? Tinggal setting ulang, selesai. Support. Itu yang gua salut sama yang punya mobil ini. Ya makanya gue bilang dia support ke lu. Yes, betul. Gua sih beruntung banget lah, maksudnya punya customer kayak gini. Tapi ya memang umumnya customer gua yang sekarang itu umumnya rata-rata seperti itu. Ketika mobilnya gagal, itu nggak ada yang, maksudnya gue nggak tahu ya kalau ngomong di belakang, tapi yang gue rasa sampai sekarang itu customer gue yang sekarang itu benar-benar support. Mau menang bersyukur, kalah masih ada kontes berikutnya coba gitu. lagi. Ya lu coba lagi, selesai gitu. Ya, oke. Jadi Sonedix ya, taruh kata ini dari Bandung, Concerto Bandung, bisa dibilang gitu kan? Yes, Concerto Bandung. yeah. Jadi nama tokonya itu Kenzo Audio Works. Audio Garage. Ya. Pada garage biasa Audio Works lah. Karena memang posisi gua itu bukan orang yang, maksudnya bukan toko yang di pinggir jalan besar ya. Lu kalau ke tempat gua langsung, oke, next lah. Lu gua undang langsung ke tempat gua, lu bakal kaget. Lu nyari tempat gua aja pasti bingung. Ya gue gak mau, gue minta lo yang jemput. Lo yang jemput gak mau gue kalau gue jalan sendiri. Ya customer kemana-mana. Customer gue sendiri aja, maksudnya banyak yang nanya kenapa sih nggak mau pindah ke pinggir jalan besar gitu ya. Karena gue merasa sama tipikal cara kerja gue, bukan yang namanya kerjaan sehari beres enggak gitu. Jadi ya rata-rata kan lama semua, dan gue tuh paling nggak mau diburu-buru, paling nggak mau Iya, karena pasti ada kesalahan. Biasa kalau diburu-buru itu pasti ada yang miss, ada yang lupa ini, betul, ada apa. Justru gitu. gue jaga itu. Jadi sebisa mungkin setelah mobil selesai, sebelum balik ke yang punya, gue cek ulang. Setelah itu gue berani pastikan mobil itu nggak akan ada masalah. Kalaupun sampai ada masalah, paling hanya masalah-masalah minor yang mungkin anak-anak gue capek lah atau gimana ya, wajar kelupaan, tapi bukan yang fatal gitu. Oke. Begitu. Nah ini gue ngeliat dari tutup grill subwoofer sama tutup speaker lu, gue mengenal nih orang Bandung ya. Iya. Bandung nih. Oke. Sekarang sistem yang di atas yang terpasang ini 4-way. Yes, pakai apa aja? Oke, gua ada mobil ini pakai super tweeter dari Stack yang tipe SST 90. Gak pernah lihat. Iya, nggak pernah, lu nggak akan mungkin lihat lah. Lo di mobil Concerto yang lain mungkin ada. Oh, belum ada ya? Kayaknya belum ada yang pakai ya. Kayaknya gua doang yang pakai nih. Gua belum pernah lihat. Oke, Twitter gue pakai Proline T28. Atasnya. Yes, mid-ranknya gue pakai Stack MSS3. Mid-bass gue pakai Proline W6C. Kenapa pakai Stack? Lu pasti mau nanya. Ya. Jadi gini, orang ini sebelum memilih perangkat untuk dipasang di mobil ini, yang punyanya tuh dia sempet ngobrol dulu kan sama gua, nanya perbedaannya apa gitu kan. Kalau gua kan pasti lebih ke edukasi dulu ya sama customer gitu, karena ya gua pengennya customer gua udah keluar duit, harus dia yang puas, bukan gua yang, ya gua harus puas dong sama hasilnya. Cuman yang menikmati kan yang punya mobil, bukan gua. Jadi gua harus bikin sesuai dengan apa yang punya mobil mau, bukan maunya gua gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu dia minta dicoba dites di bawah, apple to apple. Bawah gitu gimana? Di bawah tuh maksudnya hanya pakai box doang gitu. Oh iya, demo lah. Iya, box demo gitu. Akhirnya jatuh pada pilihan yang ini,
hashtag MSS3 karena dia lebih senang sama suaranya gitu. Oke. Dia perlu berapa mili untuk mid range-nya? Apanya tuh? Mid Sorry. range-nya Berapa housing-nya liter? Berapa liter? Yes. berapa liter? Ini tuh rasanya sekitar 500-an ya, 500 mili ya kalau nggak 500 salah. mili, Iya, benar, setengah 500 liter. mili. Setengah liter ini rasanya. Setengah liter. Yes, setengah Oke. liter ini tuh. Oke. Gitu. Terus lu ada treatment di pintu? Dibikin box apa VR Kalau atau nggak, kalau ini sih cuma dinongolin doang ya midbusnya. Jadi supaya nggak ada grill bawaan yang dari door trim pintu. Oke, terus Perdam full. Ini full, lo boleh nanti coba cek juga lu sampai ke dashboard, firewall, semua udah full perdam. Ya, lu mungkin kan di mobil ini merasa juga kali ya suara mesin nggak nggak kedengeran terlalu kan? kenceng. Ya, Nggak terlalu kenceng. ini yang kedengaran mungkin hanya knalpot dan itu pun karena mungkin belakang kita tembok juga kan. Iya. Jadi kedengeran banget. Sebetulnya kalau nggak ada tembok kayaknya lebih adem suaranya harusnya. Begitu. Kalau kayak gitu ceritanya mah kita pindahin aja. Kalau enggak lu mobil boleh majuin dikit gini, lurus gini. Ini itu lebih aman pasti. Beres. Berasa lebih adem. Ya berkurang lah. Jauh kan? Maksudnya Tetap berkurang, ada, tetap ada karena memang ya kita nggak susah ngomong juga karena orang yang punya mobil ini kan seneng road trip dan dia anak komunitas juga. Jadi rasanya nggak mungkin kalau mesinnya standar. Setuju. Jadi ya udah lah. Kenapa nggak ini macam gue pakai deh kayak bagus Iya, juga ya. ya, gitu. udah, jadi- standar kok itu. Kita berusaha Memahami. mengimbangi juga sama ya engine-nya dia Oke. gitu. Jadi terus karena dia udah standarnya Concerto, itu sebenarnya awal ngomongan gua. Karena dia standarnya Concerto, dia tetap ada tombol on off di sebelah kanan. Yes. Dan untuk menarik kabel dari aki ke dalam tidak merusak bawaan karet bawaan dari mobil Fortuner ini sendiri. Betul. Dia bikin gourmet di sebelahnya. Yes, sudah ada grommet. Udah dikasih tahu sama pusat, nih kalau Fortuner di sini. Betul. Bikin gourmet, lajur baru. Mobil ini dicopot untuk jadi standar, bolongnya cuma yang di depan dan bisa ditutup. Yes. Ada tutupannya gitu. Iya, betul. Jadi bisa kembali lagi seperti standar dan Betul. semula. Pilar lu bobok atau bikin ulang? Nah kebetulan gini, rata-rata kalau di mobil Toyota itu gua pasti pakai pilar orinya. Oke, karena murah juga. Betul. Satu, lebih cepat. Kedua, ya pasti hasilnya juga lebih rapi dan lebih rigid juga, lebih kuat. Dan kalau misalkan Sonedix itu perhatiin, mobil Fortuner pasti kan ada handle tangannya. Ini dicopot. Bukan Handle cuma itu dicopot sih. Apa ya? Kalau lo balikin standar juga lo nggak akan bisa pasang. Maksudnya? Diapain? Maksudnya? Ini dudukan orinya tuh satu, yang bagian bawah tuh udah nggak ada. Iya, makanya. Itu gua potong. Yeah. Dari seizin customer. Oh iya dong, jelas. Tadi saya bantai ya gitu, bantai aja awas. Oh iya, karena gini, gua pasti tanya dulu di awal dong. Lu pakai mobil bakal berapa lama? Ada indikasi mau dijual dalam waktu dekat atau tidak? Oke, yang punya mobil nanya, emang kenapa? Beliau jawab gini, mungkin ya untuk mobil ini tuh rasanya nggak akan mungkin dijual. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena ini mobil bukan satu-satunya, ini mobil impian dia di awal. Dia pengen punya mobil ini, dan kalaupun dia tiba-tiba senang mobil lain, dia nambah. Mending beli, ini bukan dijual. Ini benar jadi ibaratnya apa ya? Kojonya. Nggak tahu kojo itu apaan. Apa ya, kojo tuh jagoannya. Mobil Jagoannya lu kesayangan. paham. Nah, mobil kesayangan. Jadi akhirnya gue tanya, boleh nggak kalau ininya gue sikat nih, gue hajar nih. Emang kenapa? Dia bilang, karena suatu hari lo minta gue standarin, gue mesti las ulang. Gue bilang, hajar aja, nggak usah pusing om, katanya. Oh ya udah, selesai. Gitu. Tidak mempersulit sih. Di depan, di bagian bawah itu juga ada controller, jadi bisa. Ya, volume dari situ. Jujur ngejudge-nya rada jauh. Ya kalau nggak tahu, kalau driving position ya mungkin karena lebih deket gini, lah. mungkin gini, kebetulan di hari ini kan kondisi kita itu lagi kontes. Ya otomatis kan joknya gue mundurin mentok dong, bener nggak?
Tapi kalau lu daily driver gitu sih ya itu pasti aman semua. Iya, pasti Oke. aman. Gitu. Oke, udah nggak ada yang aneh-aneh. Cuma lu four way nggak ada yang aneh-aneh, tolol juga lu. Gue tolol banget ngomongnya. Oke, jadi sekarang kita dengerin lagu. Kita dengerinnya dari mana? Karena ini streamer, Tapi kan signalnya kurang. pakai streamer nggak apa-apa. Gini kalau mau kita coba aja. Gini aja deh, gue juga kan kebetulan HP gue tuh lagi habis baterai nih. Boleh pakai HP lu. Kalau lu mau coba, gue bantu. Lu play aja. Sikat, terserah. Gua sih, cuman ya gue jujur ya. Ini posisi gua SKS. Kayaknya mungkin, bukan kayaknya ya, rasanya harusnya tuh masih ada yang kurang. Gua belum bilang ini hasil terbaik belum. Oke. Gitu. Dan kebetulan, lu nggak nanya hasil nih? Nggak. Oh nggak mau, nggak usah. Biarin aja. Oh, iya. Jangan. Biar Iya. sound edit semua. Iya benar. Menilai. Benar, Jadi benar. jangan main nilai. Iya benar. Gue cuma ngerasain, ini begini ya. Gitu. Sisanya, ya tolong komentar ya. Moga aja biar hasil recording gue ini baiklah, layak didengar sama lo orang semua. Nah, gue juga sekalian maksudnya nunggu inputan dari lu juga nih. Ketika mobil gue kurang apa, ya gue tahu lu kan tukang nyikat orang nih, jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu kan. Ya nggak seitulah siapa gue lah. Gue gak ada license juri, gak ada license apa. Gue cuma ngerasain dong, ini lebihnya ya, ini ya. Nah, Itu aja. Nah, maksud gue begitu. Jadi maksudnya gini, lu di luar itu sudah orang-orang udah pada tahu kalau lu tuh ngomong apa adanya, tidak dibuat-buat gitu. Ya itu yang gue tunggu. Kan nggak mungkin lu mau dengar mobil gua jelek tapi lu bilang bagus, nggak mungkin. Gua rasa harusnya ya begitu ya. Oke. Ya gue sih lebih senang begitu. Kalau jelek ya lu bilang jelek aja, kan bisa gua perbaiki. Daripada lu jelek lu bilang bagus, ya selamanya dong gua kecemplung basah terus gitu loh. Oke, cengli ya. Kalau gua begitu. Jadi kita tadi udah tes volume, tapi kan tes volumenya tadi pakai handphone dia kan ternyata udah mati di cas. Tahu-taunya diserahin nih ke gua. Oke, jadi kita langsung aja dengar lagu pertama. Let's go. 1. Opportunity to get your babe to stay with me. Never thought I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade if there's music in the night and it's really, really right. It's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. So I put my feelings out to try. Love, one day again I'll have to try. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays on my trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh,
Mid-range-nya bisa lebih cantik lagi, itu aja. Ya, gue pun merasa di situ. Mid-range-nya bisa lebih cantik lagi. Gue belum dapat karena gimana ya? Ya kabut semalam gimana lu? Ya itu Oke, dia. coba aja. Kita coba aja. Kita belum tahu kan, baru satu doang. Kita dengerin lagi satu. Coba. Harus ku katakan, inilah pertama kalinya aku jatuh cinta. Hingga seperti ini, ku sulit untuk ungkapkan semua, ku kehabisan kata. Lagu cinta yang ku pernah dengar sebelumnya dan ku kurang suka, kini jadi indah. And I sing it, baby, I love you to pieces. Baby, I love you more than I can handle. And it's crazy, it's madness, radically out myself. Baby, I love you to pieces. Baby, I love you more than I can handle. And it's crazy, it's madness, so radically out myself. Yang orang bilang asmara, ku rasakan semua bagai mimpi saja. Namun ini ada dan nyatanya, lagu cinta yang ku pernah dengar sebelumnya dan ku kurang suka, kini jadi indah. And I sing it, baby, I love you to pieces. Baby, I love you more than I can handle. And it's crazy, it's madness, radically out myself. Baby, I love you to pieces. Baby, I love you more than I can handle. It's crazy, it's madness, radically out myself. Lu belum konsen kali ya. Aku diburu-buru. Tadi kan lu bilang kan gue bukan orang yang diburu-buru. Gue cuman nyeting sehari doang. Iya, itu masih fun to hear. Cuma hanya sedikit doang. Ini masih kesini gitu loh. Oh iya. Masih kesini tuh. Enggak, oke lah. Enggak tahu deh. Itu mungkin feeling gue doang atau yang gue denger kayak gimana. Tapi lu lebih banyak, gue mau nanya nih, lu lebih banyak notice ke mid range-nya masih kurang nggak? Lu merasa nggak? Mid-nya bagian mid doang. Iya betul, sama berarti. Oke. Jakarta hari ini tak pernah sama jika dahulu ku tak pernah membuatnya kecewa. Lagu ini Nyanyi cewek masih kurang cantik. Kalau gua merasanya gitu. Tak pernah ada jika dahulu ku tak pernah membuatnya menyekat air mata dan sebuah pesan menyapa menjalani hari bahagia tanpa namaku yang di sana, temanimu selamanya.
Jadi ya mungkin karena bagian mid itu crucial. Jadi ya buat sound addict semua perlu diperhatikan kalau misalkan bagian mid itu suara cewek, mid itu cello. Banyak banget itu. Banyak banget. keluarnya dari itu. Mid-range Karena banyak banget. jujur starnya itu dia. Betul. Star itu dia, frekuensi yang tengah kan, dia kan mid kan, suara tengah gitu. Seorang laki ya kan, suara itu kan harus koheren kan semuanya kan. Tapi yang paling bukan paling berperan, semuanya berperan. Tapi yang frekuensi suara yang dikeluarkan dari mid range itu yang harus diperhatikan lebih. Betul. Untuk ngisi soul-nya mid bass sama sub. Gak boleh kegedean, gak boleh kekecilan. Dia harus ngeblend, bener-bener ngeblend, dibentuk jadi satu. Mungkin karena sistem kebut semalam, ya udaranya dingin, beda betul. Beda ya, kepadatan, intensitas udara dingin dan panas itu berbeda. Gua nggak percaya awalnya, gua udah sering bilang, gua nggak percaya sebenarnya. Apa sih dingin namanya? Lo nggak percaya? Nggak lama dari itu. Yang kasih tau gue itu temen gue ini orang mas lengean, nggak ketemu gurunya. Gue tanya, dibawalah ke puncak. Ya, pasti lebih enak dengernya. Buka tuning gitu kan, buka pintu, suasana dingin, enak, ya cakep ya. Ya udah kita jalan ngobrol. Gue satu mobil sama dia, gak dikutak-katik. Lagu yang sama, lo hafal kan? Hafal banget tuh lagu. Coba dengerin, pulang itu nggak pakai lagu untuk ngebuktiin aubannya gue, keras kepala gue. Terus kempes anjing. Iya betul. Kempesnya. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Ya mungkin lu sekalian jalan-jalan kali ya kalau ke puncak. Sekarang gini, nggak usah jauh-jauh dah. Lu di rumah aja. Lu dengerin lagu di mobil. Siang sama malam enak mana? Gua malam. Nah, kenapa? Karena lebih lembab udaranya. Iya, itu. Rambatannya kan, karena suara itu kan terhantar oleh udara. Betul. Kalau panas kan molekulnya tek. Ya. Kalau dingin ngerek. Nah mungkin kebetulan di sini juga ya enggak sih. Gua memang ya itu tadi gua bilang gua kebut semalam. Ditambah lagi gua settingnya di Bandung. Kontesnya di Solo. Solo kan panas. Maksudnya nggak sedingin di Bandung kali ya. Ya tapi ya sudahlah. Ini aja gue udah ganti 2 kali. Gila lu, Surabaya panas, Solo gue kira dingin panas. Puji Tuhan, ketolong hujan. Adem, gue mojok di sini, yang sisanya di belakang. Gue mojoknya tuh sendiri di sini. Anginnya di sini. Iya. Kita tuh lantai berapa? Lantai 4. 4. Ya hitungan 5 lah. Iya. Kita lantai 5. Gue tuh ini kok nggak ada angin. Cuman di sini doang. Taunya di pojok sini. Anginnya di sini. Ya udah, Iya. gue diem aja di sini. Takut gue masuk angin. Oke. But it's over now. Lay
masih happy sih kalau gue bilang. Masih happy. Buat harian lu gini, di Kenzo sendiri, Kenzo nama anak lu ya? Iya, Nah, betul. Di Kenzo sendiri hariankah ada? Harian ada dong. Banyak. Ya enggak. Oh, jadi Pak, kalau gua sebetulnya gini loh prinsipnya. Gua itu kalau bikin mobil itu pada dasarnya semuanya itu untuk harian. gini, maksud gua harian itu Hmm. tidak seperti ini. Yang 1-2 hari jadi. Oh, ada dong. Oke, Ada. gua challenge nih. Ha-ha. Bulan depan atau apa, lu cari misalkan ada potensi, lu jadiin, tunggu break-in, pokoknya udah matengin, lu panggil gua datang. Oke, maksudnya denger yang buat kerjaan. buat audiens yang ada di Bandung nih, yang harian. Oh. Gue pengen ini nih. Gini loh, barang audio circle itu mau yang kita nggak usah bicara yang pro line dulu deh, di atas deh. Sorry Koriki, gue mesti ngomong kayak begini. Jadi nggak mesti yang atas deh, bagian yang bawah deh. Oh, gua Dengan subwoofer kolong, ban serep, pakai stack, MDSP. Gue pakai MDSP 10. Itu bagus ya buat harian ya. Buat harian pintu diperedam, mereka mesti siapin berapa duit? Oh, jadi gini, gua itu kalau yang untuk harian ya, gampangnya itu paketan kali ya. Bisa dibilang gitu? Paketan harian itu kalau di gua starting itu di 11,5. Hah? 11.500.000. Ih, Itu pagi sore. tuh. Masuk pagi, sore juga kelar. Ya, Oke. Itu sering gua kerjain. Cuman memang mungkin kalau kerjaan seperti itu gua itu jarang banget posting. Kenapa? Karena gua pasti buru-buru dengan, kan namanya juga paketan harian kan, kerja. Pulang. Nah iya, gua nggak sempet ngambil gambar, ngambil ini, ngambil itu, nge-record gitu, nggak sempet. Ya, gini, gue sama dia udah pernah ketemu waktu itu di kontes yang ada di Jakarta. Ya betul. Kita kenalan, kita ngobrol di belakang mobilnya. Wah, saat keren. Pas parkirnya sebelah gua. Anjing, bagus juga nih. Coy, gue bilang gitu. Wih, lu stack nih gitu. Gue buka. Gue mau denger dong gitu. Belum jadi. Itu bukan mobil kontes, dia lagi bawa mobil customernya. Ya udah, nanti kapan-kapan gue panggil. Nanti gue panggil deh, datang ke sini, lu dengerin, lu gini segala macam, kita ngobrol. Gue carinya bukan yang ini. Sonedix ya, ini gue kasih tahu. Bukannya gue tidak mau mencari yang harian untuk didengarkan. Salah satu alasannya itu seperti ini. Alasannya karena customer itu yang bergerak. Betul. Mobilitas mobil harian. Iya, jadi Bukan mobil nganggur. ya kan kalau Susah nyarinya. ya karena gini, mungkin kenapa di Sound Edict itu kebanyakan mobil yang kontes lagi, yang kontes. Karena ya mobil kontes itu kebanyakan mobilnya tuh santai, ya kan? Yang dimana seorang tunernya butuh mobil itu kapanpun siap pasti. Tapi kalau yang kerjaan harian, misalnya paketan harian, kerjaan sehari beres, ya gua nggak sempet nge-record, orangnya juga udah pengen buru-buru balik, coy. Iya. Gimana, Pak? Saya izin nge-record dulu sebentar, boleh nggak? Aduh, saya udah ayo udah Ya, dah. gitu. Ya udah gitu. Bukan artinya mereka tidak mau menyiapkan diri. Mungkin mereka sudah menyiapkan waktu. Cuma kan nggak sabaran gitu. Susah ya, satu Gue gua. pulang nih, gue pengen. Udah belum ya. Gitu. Nah, itu. Dan mereka bukan penghobi. Betul, rata-rata Salah kalau satu yang untuk hobi. harian itu rata-rata hanya untuk menemani, ya, satu menemani, dua kebanyakan alasan yang gua terima, yang gua tangkap itu, yang penting lebih bagus dia dari standar. Ya gue bilang mah jauh banget, Pak, kalau sama standar. Iya. Cuman ya kalau di tempat gua sih startnya gua buat itu selalu di 11.500.000, lu terima beres. Pokoknya itu udah termasuk peredam pintu depan, pokoknya lu terima beres lah. Anjing, bonusnya banyak loh. Udah banyak banget. Itu speaker juga gua audio circle pakainya. Oke. Gitu. Terus ada pertanyaan yang gue mau nanya gitu lah. Mengapa lu memilih menjadi dealernya Concerto? Oke. Lu boleh tanya juga sama Koriki, Ya, ntar. atau mungkin tanya yang orang lama di Concerto ya. Ya. 2021 itu awal Koriki masukin barang, bukan masukin, sorry. Koriki 2021 itu awal dikirim
namanya barang Audio Circle sama Mark. Ya. Itu cuman dikasih berapa set rasanya? 3-way Proline 1 set, 2-way Proline 1 set, 3-way Berlin 1 set. Koriki punya 3 set barang itu awalnya untuk dipasang di mobil-mobil customernya Koriki sendiri. Gua maksa. Kok gua tahu lu dikirim Berlin 1 set. Kirim tempat gua bilang. Ya udah, itu belum ada distributor konserto, itu belum ada pada saat itu. Ya udah, dikirim sama gua, pas kebenaran gua ada customer juga, gua pasang langsung mobil customer. Begitu gua pasang, setting jadi, kok lu mau lanjut nggak? Gua bilang. Ketemu di Koriki. Gimana nih Berlin? Gua bilang super kok, gua bilang. Kalau buat dengan harga segini, gua bilang dibanding dengan brand yang sebelumnya gua pegang, maksudnya harganya setara ya. Gue sih semudah membalikan telapak tangan kok untuk memindahkan hati gue. Oke. Ya itu yang pertama kali jualan ke customer ya gue, kalau lo mau tahu. Dari Bukan sebelum ada milih. konserto beredar seperti sekarang ini itu. Iya, sebelum ada distributor konserto itu ya gue yang pertama kali pasang Audio Circle tuh gue di Indonesia tuh. Di luar konsertonya sendiri Iya, loh ya. betul, paham. Karena kan kalau di konsertonya sendiri ya jelas Koriki langsung pasang di mobil dia sendiri sama customernya. Nah di luar konsertonya tuh ya gue tuh orang pertama dan tahu perjalanan Koriki seperti apa, tahu banget gitu sampai Koriki jadi yang sekarang. Gini, lu kan seorang installer, kalau seorang installer yang pasti udah mengenal, mendengar, membuat mobil bukan satu doang yang lu bikin. Kalau misalkan ditanya nih sama customer gitu ya, ada customer yang nanya, gue bisa di pihak installer, gue jadi pihak customer juga. Siap. Lu installer, customer. Audio Circle karakternya kayak gimana sih? Dynamic, clarity, oke. Nah gini, kita bicaranya jangan yang kelas-kelas atas lah ya. Iya. Kita bicara yang harian aja. Berlin ke atas jangan. Enggak. Favorit gua buat harian. Lu tau apa? Itu Hamburg. Stuttgart. Lu boleh nanti kalau pas nanti ya ada ya. Lu denger Stuttgart bikinan gua deh. Dan Koriki pun waktu itu sampai dikirimin sama siapa ya? Pokoknya intinya gini. Gua pernah bikin two-way di kontes lain ya. Gue champion nasional pakai two-way Stuttgart doang, pakai DSP doang. Stuttgart berapa duit sih? 2.250.000. Cuman itu doang. Champion nasional. Champion nasional. Oke. Nah itu buat favorit gue. Bahkan Koriki tuh sampai terkadang suka mengeluh sama gue. Cok, lu jualan Stuttgart lagi. Naik dong. Ya gimana kok ini buat harian gue, bukan buat kontes. Gue bilang ya harian gue paling demen jualan Stuttgart. Kenapa? Harga segitu tapi suaranya rasanya nggak sesuai sih, gue bilang. Tapi bukan berarti yang atas suaranya tidak lebih baik. Enggak, bukan. Karena harganya masuk nih buat kantong mereka gitu loh ya. Iya, karena gini, gue lihat ya, sorry ngomong, maksudnya kalau di Bandung gitu kan, kebanyakan orang banyak loh yang nanya sama gue paketan 5 juta. Banyak loh. Tapi terus terang gue bingung. Gue mau ngasih barang apa 5 juta gitu. Gue bingung. Iya. Makanya gue starting dari 11,5 itu udah dapet semua. Dan ya nanti boleh lu challenge gua bulan depan ya. Bulan depan, 2 bulan ya, kemudian. lu boleh. Gua tahu susah carinya. Ya, susah lu boleh cari customer yang di telepon langsung datang. Betul. Lu boleh ready. Lu boleh denger nanti gua bikin pakai Stuttgart deh. Oke. Gua bikin pakai Stuttgart. Deal dulu dong. Asik. Nah, udah Tunggu nih. episode selanjutnya ya. Oke. Terus Nah, nanti gua bikin pakai two-way Stuttgart. Lu boleh denger. Tapi ya two-way ya. ya. Bukan three-way ya. Iya, Ya nggak udah. salah. Nanti lu boleh biar sound addiction juga yang menilai Oke. gimana. Satu lagi tadi kita belum ngetes sak. Oke, sekarang kita coba tes tanpa ngutak-atik Oh, sedikit lagu ya. maksudnya lagu Yang beatnya bass ya. Ya. Ya sudah, kita coba aja. 1, 2. Lagi, boleh deh lo yang ini. Pop.
You live all your days according to his way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade. Oh, Mary, what good is your crown with your heart on the ground? Oh, Mary, oh, God save the Queen with the throne made of stone. Long live the Queen with a life not her own. You pray for warmth, it gets colder. And when you feel weak, the king gets bolder. What good is your crown? Super. Ya anjing. Oke ya. Low-nya, jujur gua akuin ada rattle. Di belakang tuh masih ada getar. Tapi gua nggak tahu itu dari mana, entah dari rak, entah dari apa. Tapi kan kalau kontes sampai tidak sebesar ini. Enggak, ini Iya kan? lu volume kenceng banget ini. Emang mesti berapa? Ini kan minus Enggak, 14. maksudnya segini tuh ya kenceng. Segini tuh kenceng. Enggak, aku sanggup kok. Enak. Iya sanggup, cuman makanya mungkin kan kalau kita bicaranya kontes ya kan nggak sekencang ini. Iya, makanya gue Ya, bilang kontes itu tidak sekencang ini. aman. Kan gue bilang, gue siksa, gue nggak mau tahu. Iya, tapi barusan sanggup. parah banget nggak? Enggak Kan? Enggak. Ya harusnya karena gua juga memang nggak pernah sih nyetel sekencang ini tuh enggak gitu. Lu serius goblok. Enggak, maksudnya gini loh. Kan gua mau kontes ceritanya kan. Heeh. Ya lu pikir kontes emang gua Enggak. Ya Emang enggak enggak lah. sekencang Ya gua ini. tidak merasakan getar jadinya gitu loh. Dan baru sekarang gua baru tahu ada getar. Iya, makanya gue bilang kalau kontes nggak sekencang ini. Tapi kalau ini kan gue bilang gue siksa. Nggak Gua kan apa-apa, tahu iya. kemampuannya. Kalau Iya. misalkan ngepick truk, oke, gue ulang lagi. Gue pasti nanya. Iya. Oke, turunin, hajar lagi. Iya. Oh, mampunya cuma segini. Ya serah. Lo ini kayak kurang gede deh. Serak. Lo yang gedein lo. Lo yang gedein bukan gue. Tapi sanggup kok, enak. Low-nya? Low-nya enak kan, gue nggak pernah masalahin low-nya lo kan. Iya. Gue nggak pernah masalahin low-nya lo. Gue tidak pernah komenin low-nya lo. Tapi kan gue bilang, oh iya, oke nih. Banyak penengok, anjir kok enak ya. Yang gue merasa kurang itu hanya di bagian mid. Cuma Iya. itu doang. Yang lainnya oke. Iya. Nah, yang kaget lagi, kok gede banget ya airnya. Gitu lah. Kalau nih, jadi ada tips lagi nih buat sound addicts. Kalau misalkan, misal lu mendengarkan sesuatu, lu mengenal suatu lagu atau satu lagu yang lu pakai headset, TWS, apa segala macam, apapun itu, lu berasa jalan gitu ya, dari kiri ke kanan, gitu ya. Terus lu mendengarkan satu sistem yang mestinya jalan, tapi ini Loncat. sini loncat, kebalik pastinya. Iya. Cek. Yang gua? Enggak. Ya enggak kan? Enggak. Oh, gua kaget, gua pikir. Enggak. Makanya gue bilang, gue coba gitu. Berdasarkan pengalaman gue, loh kok aneh sih. Dia pindah ke sana. Iya. Loncat kan? Dia tidak berjalan, Iya. itu jumping. Iya. Dia itu loncat. Kalau ini jalan kan? Ini jalan, Ya. ini kedengeran. Moga aja ketangkep ya sama recordingnya gue. Ah, gua mau nanya nih. Pan. Kan lu record pakai mic ya? Bener nggak? Tapi balik lagi ya, ketika didengar itu tergantung orang yang mendengarkan pakai apa Pakai dulu apa? ya? Iya. Tergantung pakai apa. Jadi kalau bisa saran gue cari yang netral. Tidak Ya. menggunakan pasif, tidak menggunakan apa. Ya. Jadi Audio Technica tuh boleh lah buat monitoring tuh.
Ya, speaker monitor. Ya. Itu udah paling benar. Jadi yang keluar dari sini, gua ambil, gua masukin. Jadi Gua sesuai kan. sinkronin doang. Iya. Nah, mic lu nangkepnya sampai low banget itu ketangkap semua berarti ya? Ya mau aja ketangkep. Harusnya sih ketangkep. Ah, Soalnya gua pernah dibikin beberapa video dengan low yang lebih sadis dari sini, ketangkep. Mereka Oh, ada. ngerasain. Oh. Mereka ngerasain. iya. Apalagi kalau speaker monitor kan cuma 2. Iya. Lebih baik ada speaker monitor, ada sub. Ada subnya, Nah, itu kan enak buat tuh. low extensionnya ya. Itu dia. Iya. Jadi Sonedix, gimana hasil suara di mobil ini? Apakah lo sependapat sama gua ataupun tidak? Ya silakan berkomentar. Berkomentarnya ataupun mengkritiknya itu ada cara yang lebih bijak, bukan ngata-ngatain, bukan ngeceng-ngecengin. Biarlah dunia audio ini semakin hari semakin berkembang dengan beredarnya manusia-manusia positif. Tuh. Jadi orang itu nggak takut berkarya lebih, mencoba lebih, mau masang jadi mundur gara-gara kata-kata lu orang, dikata-katain, ngomongnya kayak gini, biasa gitu ya. Ngapain lu beli itu? Mendingan beli ini. Gue udah ketemu orang kayak begitu. Sumpah, gue udah ketemu orang kayak begitu. Rasanya pengen gue serah lu deh gitu loh. Gue kan nggak bisa sampai saat ini, gue udah nggak boleh yang aneh-aneh. Gue yang aneh-aneh, reputasi gue juga pasti terpengaruh gitu. Iya. Masalahnya ini orang mau pakai apa? Ya silakan. Kantongnya orang lu nggak tahu kok. Betul. Ngapain dia pakai itu? Dia misalkan dibeli 30 juta. Misal, loh dia punya duit 30 juta ya udahlah. Iya. Lu punya duit cuma hanya 5 juta. Tapi lu upgrade. Value-nya berapa? Ya. Sorry ngomong apakah upgrade haram? Enggak. Gue tidak menyalahkan orang upgrade. Dia beli 30 juta, suaranya seperti itu. Lo emang kenapa? Terus lu ngapain? Lu mesti ngomong, lu ngapain beli gitu? Udahlah nggak usah beli gitu. Mendingan kayak gua. Jaga mulu, jaga mulu tuh dia lah. Gak usah ngeceng-ngecengin kayak begitu lah. Barang lu ya udah, hargain lah orang. Betul. Lu kenapa? Lu karena lu nggak bisa yang beli sacapkiau. Karena lu nggak bisa beli yang 30 Ya. juta, makanya lu ngecengin orang. Ya. Ngejek-jekin orang. Alah. Apakah suara yang di-upgrade ini suara belum tentu kokinya lu siapa? Ya. Betul. Sorry nih gua ngegas. Betul. 1 jam tuh video gua. Gue tuh nggak tahu ya, lo merasakan juga atau enggak ya. Sebetulnya gini, ketika lu kan ada di dunia audio, terutama dunia audio mobil ya, car audio ya. Gue tuh merasa, kalau gue pribadi merasa, ketika kita bertemu dengan vibes yang memang orang-orangnya tuh bener, ya bukan bener, tapi bener ya, bener gitu ya. Gua rasa kita mau nanya apapun, meskipun mungkin nggak satu tim ya, mereka orang tuh tetap ngajarin loh sebetulnya. Nggak ada yang pelit ilmu, nggak ada yang apa tuh, enggak loh. Tidak merasa takut disaingi juga, enggak loh. Yeah. Karena ketika lu ketemunya dengan vibes orang yang benar, ketika lu di kontes, yang perang itu hanya mobilnya, orangnya mah hahi bareng, walaupun itu beda kubu. Iya, beda kubu, hahi bareng gitu kan. Betul. Karena yang dikejar memang fun-nya, Iya, betul. kepuasannya. Betul. Yang perang mobilnya. Betul, yang perang itu mobilnya orang, sedangkan orangnya sendiri ketika ternyata mobil dia kalah, ya udah biasa aja gitu, tidak ada yang ngomong di belakang, tidak ada yang malah ngejelek-jelekin gitu, lu pakai barang ini atau gimana, nggak ada. Itu kalau kita ketemunya dengan orang yang bener loh. Betul. Ya, satu lagi dengan orang yang benar, bukan yang memang mengejar. Pokoknya gimana caranya mobil gua harus menang. Wah, anjing. Ya itu. Sorry nih, disensor kan nih? Enggak, bodo amat ya. Wah, anjing ketemu orang gitu sih. Lu bikin kontes sendiri aja lah, gue bilang mah kayaknya. Iya. Mending lu bikin. Ya, dewasa, mentalnya mesti dewasa lah. Nah, karena ya tidak selamanya pemenang itu selalu menang juga. Kadang ada aja kepleset. Itu kalau misalkan kayak begitu itu beban buat apa? Tuner. Installer. Ya, installer itu beban banget buat loh. tuner ya. Buka yang jadi pada akhirnya yang dikejarnya itu bukan fun-nya loh menurut gua. Bukan fun-nya loh, tapi ya gue bersyukurnya yang tadi gue bilang, gue dengan customer gue yang sekarang itu gue tidak merasa apa ya beban ada, tapi beban hanya sebagai tanggung jawab yang dimana batasnya itu tidak bikin sampai gimana gitu, ngerti nggak? Oke, paham. Yang penting fun. Ketika mobilnya nggak menang,
Masih ada kontes nggak selanjutnya? Ada. Ya Coba udah lagi ngapain pusing gitu. Coba lagi deh. Gas lagi aja. Tinggal benerin selesai. Nggak usah dipusingin. Sekarang udah yang udah lewat, udah selesai gitu. Nah, itu gua bersyukurnya. Malah kalau misalnya kayak gitu, installer itu akan oke, gua akan coba. Malah lebih semangat baik. loh. Jadi semangat. Kalau misalkan ditekan, aduh gua udah nyerah deh ini mobil, udah terserah dulu deh. Malah lu nggak dapet apa-apa. Nggak bisa. Udah, itu udah sering ketemu Ya, gitu. dan Ada beberapa. keuntungnya gini, kebanyakan customer gua yang sekarang itu tidak ada yang menyetir gua. Menyetir dalam arti gini, pokoknya gimana caranya mobil gua harus menang atau gimana, nggak ada. Tapi ini mobil lurusin aja udah. Menang kalah udah bodo amat gitu. Kalah masih bisa kontes lagi gitu, menang ya bersyukur. Oke. Kalau kalah ya kurangnya apa, perbaiki, selesai. Nah itu ya funnya tuh seperti itu. Nah, mohon maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung. Kita tidak mau menyinggung siapapun. Enggak. Ini kita cuma sharing pembelajaran doang. Betul. Gitu. Dan gua jadi seperti ini juga ya, jujur aja gua banyak belajar sama Koriki. Ya, Koriki ngajarin gua banyak, dan gue juga tahu Koriki juga belajar dari siapa, dari ya mungkin salah satu legendanya di Kara Audio juga ya, belajar, dan gue juga dekat juga itu sama beliau. Jadi ya udah, gue ambil positifnya aja, dan ya jadilah gue yang sekarang gitu. Gue kalah ya gue terima, nggak perlu ngomongin di belakang ya, memang gue kalah mau apa, nggak perlu juga gua ke customer harus membela diri, oh mobil ini kalah gara-gara ini, nggak, udah tidak ada yang nanya. Paling customer gua yang nanya kalahnya kenapa, ya, gua jelasin gini oh ya udah tinggal benerin aja, selesai. Oke. Gitu Ya oke. Jadi sekali lagi, mumpung siapa tahu nih orang maksudnya Sound Edit pada nonton sampai akhir nih video ya. Salahnya gue juga sih baru mau ngomong di akhir ya. Jangan pernah punya pikiran kalau Kenzo itu ngerjainnya yang high end doang. Itu makanya tadi gue bilang. Karena gue udah lebih dari 3 orang yang datang ke tempat gue cerita, Om jujur aja, gue mau kesini tuh sebenarnya agak ragu katanya. Gue tanya kenapa ragu? Soalnya gue lihat postingan Om tuh banyak kan high end semua. Nah, terus ya saya mau nanya yang biasa ada gue bilang. Ya karena ya susahnya itu gue nggak pernah posting yang maksudnya paketan harian ya, tapi ya balik lagi, starting paketan harian di tempat gue itu 11,5. Ya kalau lu nanya 5 juta beres sih ya jujur gue bingung. Jangan nanya yang 5 juta, 7 juta, gue bingung mau ngasih barang apa. Cari di mana? Cari itu. Ya itu gue nggak mau gitu, karena sebut ketahuan. Nah, karena gue gini loh, gue memberikan paketan yang 11,5 itu, gue berani pastikan, lu mobil selama 3 tahun nggak akan mungkin ada masalah. Gue pastikan tidak ada sebentar tiba-tiba speaker kresek sebelah lah atau mati sebelah lah, itu gue bisa pastikan 3 tahun, dan gue kasih garansi seumur hidup selama barang lu belum ada yang diganti. Garansi, maksudnya garansi untuk memperbaiki ya. Bukan karena kalau misalnya tiba-tiba lu power lu atau DSP lu kena air berasap terus lu minta ganti gua sih ya. Karena kesalahan dari instalasi maksudnya. Ya maksudnya kalau karena kesalahan dari instalasi, gua kasih garansi seumur hidup selama barang lu belum pernah dibongkar orang, belum pernah ganti. Gua berani pastikan lu keluarin 11,5 juta. Flat coverage juga? Hah? Flat coverage ya? Maksudnya flat coverage itu, gua kena banjir nih. Ya enggak lah, lu beli lagi lah. Lu kena banjir lah, lu beli lagi lah. Gua soalnya gua juga tidak menyediakan asuransi apa sih namanya, Oris ya. Ya Oris. Enggak, maksudnya enggak sampai segitunya, tapi maksudnya kalau misalnya lu mobil pakai biasa normal gitu ya. Terus lu tiba-tiba misalnya jarak berapa bulan lu ada speaker lu misalnya tiba-tiba mati sebelah gitu atau apa gitu. Kalau cuman perbaiki itu aja, lu tinggal balik datang tempat gua tanpa keluar duit sepeser pun. Nah itu di tempat gua kayak begitu. Oke. Jadi buat Sound Edit yang penasaran, alamat nomor telepon gua taruh di deskripsi. Silakan kepo-kepoin, silakan nanya-nanya dulu. Ya. Gue juga belum pernah ke Kenzo, tapi ya, gue yakin someday gue akan pasti main ke tempatnya. Kita akan nge-review beberapa dari karyanya lagi. Karena kita udah kenalan, kita udah lemes nih ngobrolnya 66 menit di sini.
Jadi thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi thank you bro. Thank you, udah kasih kesempatan Sonedix untuk review mobilnya. Dan untuk mobil Om, customernya dari Kenzo bakal bisa improve, ini bisa calon. Jadi harap bersabar, dia juga pasti Proses. improve lagi. Ya, Gitu. proses. Ya itulah balik lagi. Proses Terkadang yang harus dihadapi. ada juga orang yang tidak mengerti soal proses. Emang dipikir ya, sorry ngomong nih, misalnya emang nyeting lu pikir gue kayak goreng pisang yang tinggal dimasukin ke minyak terus matang gitu kan? Iya, Enggak gitu. Setting itu enggak gitu. Bahkan bisa butuh sampai berhari-hari kalau lu memang kejarnya maksimal banget ya. Ada proses yang harus dihadapi dan Iya, dijalani. betul, betul. Ya kayak gitulah. Oke, jadi Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, salam Irgasm dan bye-bye.